orang Yahudi, ada juga yang Muslim sekarang, dan mereka tidak alergi dengan istilah haleluya. Haleluya itu sama dengan alhamdulillah, karena istilah Yah itu adalah kependekan dari kata Yahweh atau Yahweh. Dan dalam Al-Quran nama Yah, potongan kata Yah muncul dalam nama Zakaria. Zakaria itu bahasa Ibrani yang diarabkan. Kalau istilah Zakaria diambil dari bahasa Arab sangat keliru. Karena kalau istilah Zakaria dari bahasa Arab itu dari kata zakar dan ya. Zakar itu sangat negatif. Bapak Ibu pasti tahu maksudnya apa itu, zakar. Dan itu tidak mungkin, apalagi dihubungkan dengan seorang nabi. Ternyata ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arasa Allah lah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, saya akan pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video yang dimana video ini sambungan dari perdebatan yang tadi saya upload ya, karena memang video ini 2 jam ya, panjang sekali, maka dari itu saya bagi ya 30 menit agar tidak jenuh, karena sekarang ini YouTube sangat sensitif dan tidak merekomendasikan video-video panjang ya, jadi harus video-video durasi pendek yang yang dimana YouTube itu merekomendasikan ataupun nanti masuk ke beranda atau notifikasi itu dapat sampai ke para hamba Allah ya, ke para subscriber pendukung channel ini, karena pihak YouTube sudah memberikan tahu gitu ya, jadi harus dipotong gitu ya, tidak boleh panjang, bukan tidak boleh tapi tidak direkomendasikan oleh pihak YouTube begitu. Jadi perdebatan ini sesi 2 kaum muslimin ya, antara 3 lawan 2 memang di sini, karena memang dari pendebat Kristen mungkin tidak ada ya, jadi hanya 2 pendeta saja, dan dari pihak Muslim ada Ustadz Moko Ginta, ada Ustadz Maneh Ali, dan juga ada Ustadz lupa saya kaum muslimin. Saya kadang menyebutkan Al Mukarram yang satu ini, kadang-kadang saya lupa nama beliau nih. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bishem Yahweh Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haleluya Ribbon Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Melekh Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, apa yang saya akan perbincangkan ini mungkin tidak akan bergeser dari tema yang ada di sini, karena yang baru saja diutarakan oleh pembicara sebelum saya banyak mencakup tema-tema lain, sehingga tidak akan terfokus pada persoalan ini. Jadi saya akan bicara hanya dalam konteks ini juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, antara Islam, Kristen, dan Yahudi itu dikenal sebagai Bnei Av Echad, anak-anak dari Bapa yang satu, yakni menunjuk pada Avinu Abraham alaihissalam.
yakni menunjuk pada bapak kita yang bernama Abraham. Masalahnya, apakah Abraham atau Ibrahim itu berbahasa Ibrani ataukah berbahasa Arab? Ada sebuah lelucon yang cukup unik untuk kita renungkan kembali. Di antara kaum muslimin, sebagian kecil ya, tidak semuanya, mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi nabi-nabi mulai sejak awal hingga Nabi Muhammad SAW itu berbahasa Arab. Jadi semuanya berbahasa Arab. Jadi mulai dari Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, Ismail, dan semuanya itu berbahasa Arab. Karena menurut Quran, teksnya berbahasa Arab. Sementara sebagian kecil dari komunitas Kristiani juga mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa Tanah atau Torah, Nevi'im, Ketuvim atau perjanjian lama itu, nabi-nabinya semua berbahasa Ibrani. Tidak ada satupun yang berbahasa yang bukan bahasa Ibrani. Jadi kedua komunitas ini sama-sama terjebak pada pemahaman ekstrim. Karena kalau dilihat dari sisi sejarah, Abraham itu bukan orang yang berbahasa Ibrani dan juga bukan orang yang berbahasa Arab. Makanya kalau kita melihat data-data sejarah, misalnya pembuktian teks-teks kuno pada masa Hammurabi yang sezaman dengan Abraham, Abraham itu berbicara bahasa Aram. Makanya dia disebut sebagai Padan Aram, orang yang berasal dari Padan Aram. Dan bahasa Ibrani belum muncul saat itu. Ini kalau kita berbicara secara jujur berdasarkan bukti sejarah. Nah, ada satu teks yang cukup menarik dalam teks kuno tadi yang saya sebutkan. Itu disebutkan nama Israel, bahasa Padan Aram ya, bahasa Aram zaman Abraham. Di dalam Quran tertulis kata Israel, yang muncul kata il. Sedangkan dalam teks Hebrew dalam kitab Perjanjian Lama tidak muncul kata il, tapi Yisrael, Yismael. Yang muncul kata el, bukan il. Kemudian kata bahasa Arab itu Ismail. Jadi dari sisi bahasa Aram, bahasa Abraham itu lebih dekat dengan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani muncul kata el, bahasa Arab muncul kata il, bahasa Ibrahim, Abraham muncul kata il. Jadi kedekatannya sangat luar biasa. Ini kalau kita tidak bicara mengenai teks Quran atau teks Torah saja, tapi harus berdasarkan teks historis. Yang kedua, apakah il atau el itu adalah nama Tuhan? Tidak, itu bukan nama Tuhan, tetapi sebutan untuk Tuhan. Lalu namanya siapa? Nama yang dipakai oleh Abraham. Yang jelas tadi pengantar awal dari pembicara yang bernama Pak Masyhud, tidak mungkin Abraham mengajarkan nama yang berbeda kepada anak-anak mereka. Buktinya, kalau di dalam Perjanjian Lama, Hajar pun mengenal nama YHWH. Muncul kata itu, YHWH. Tapi masalahnya Pak Gersom melafalkannya Yahweh. Padahal seluruh kitab Perjanjian Lama tidak satu pun muncul kata Yahweh, tapi yang muncul adalah variasi kata Yehwi, kata Yehwah, kata Yahwah, bukan Yahweh. Saya tidak tahu dari mana kata Yahweh itu sendiri. Itu pelafalan yang tidak pernah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama hingga hari ini. Dari mana kata Yahweh? Yang muncul kata yang lain, bisa dicek dan dicatat. Dalam Mazmur misalnya, dalam kitab Mazmur pasal 144 ayat yang ke-15 muncul kata Yahwah. Yahwah, bukan Yahweh. Kejadian 15, 2 dan 8 muncul kata Yehwi.
Yeremia pasal 3 ayat 25 muncul kata Yehuwa, bukan Yahweh. Nah, ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Mengapa banyak variasi penyebutan kata YHWH itu? Sampai detik sekarang ini, orang Yahudi tidak pernah melafalkan kata YHWH tadi. Dalam berbagai versinya tidak pernah dilafalkan, meskipun ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi yang dilafalkan adalah kata Adonai. Jadi misalnya Shema Yisrael YHWH Eloheinu Adonai Echad. Kalau dibunyikan mereka Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi YHWH tidak dilafalkan Yahweh atau Yihwi atau Yehwa, tapi diganti dengan Adonai. Jadi semuanya tidak pernah diucapkan. Nah, kalau dari pendekatan linguistik bahasa, kebetulan saya di kampus Airlangga itu mengajar Semitic languages. Jadi a comparative Semitic languages, perbandingan bahasa-bahasa Semitic, bahasa-bahasa Timur Tengah. Bahasa Timur Tengah itu satu, bahasa Ibrani atau Hebrew, kedua bahasa Aram atau Suryani, di pesantren disebut Suryani, ketiga bahasa Arab. Nah, ini yang cukup aneh begini. Kalau huruf Yod dalam bahasa Ibrani itu bentuknya menjadi huruf alif dalam bahasa Arab. Contoh, kata Yitzhak, Yitzhak huruf Yod, nama Yitzhak menjadi Ishak. Kata Yishmael, Yod Yismael dalam bahasa Arab menjadi Ismail. Yod berubah menjadi huruf alif. Lalu apa hubungannya dengan YHWH dan ALLH? Mungkin diantara kita ada yang alergi dengan kata Allah. Menyebut nama Allah pun alergi, apalagi menuliskannya ALLH. Keduanya sebetulnya tetragrammaton, 4 huruf suci. 4 huruf suci. Yod, Hei, Vav, Hei. Yang dibunyikan menurut versi Pak Gersom tadi, Pak Gersom ya, itu dibunyikan Yahweh, padahal itu salah besar. Sampai sekarang orang Yahudi tidak pernah menyatakan begitu. Sedangkan ALLH pelafalannya semuanya sepakat dilafalkan Allah, kecuali kalau ketemu dengan huruf lam yang merupakan jar majrur, maka menjadi bukan lillahi tapi lillahi. Itu menunjukkan nama. Nah, saya katakan tadi bahwa huruf Yod menjadi alif, Yahweh menjadi Allah. Itu sebetulnya tidak bergeser dari kajian bahasa. Jadi hanya perbedaan cara mengucapkan, tapi menunjuk pada sang nama yang disepakati bersama dari antara dua anak itu, Ismail dan Israel. Jadi tidak bergeser. Yang celakanya begini, LAI menggunakan kata Allahku, Allahmu, Allah mereka, Allahnya. Itu menurut orang Kristen di Timur Tengah itu keliru. Karena kata Allah itu tidak mungkin dipasangkan dengan pemilik. Kata ganti milik nggak mungkin. Jadi nggak mungkin orang Arab mengatakan Allahi, Allahuka, Allahukuma, Allahukum, nggak bisa. Tapi Allah saja yang bisa. Itu ilahuna, ilahi, ilahuka, ilahukum. Bahasa Ibrani juga sama. Bahasa Ibrani tidak bisa Elohim menjadi Elohimku, Elohimmu, Elohim kita. Yang saya baru dapat tadi itu Indonesian Literal Translation itu kan mengkritik LAI, tapi sebetulnya juga melakukan kesalahan yang sama, karena Elohim dipasangkan dengan kata ganti milik. Nggak bisa, dalam bahasa Ibrani nggak ada Elohim Hem, nggak bisa.
Yang ada adalah Elohihem atau Elohenu, ilah kami, atau Eloheka atau ilahmu. Saya kadang-kadang juga bingung, yang mengkritik kok sama hasilnya dengan yang dikritik. Jadi sama, yang LAI nggak ngerti bahasa Arab, yang kelompok Indonesian Literal Translation juga nggak ngerti bahasa Ibrani. Jadi sama-sama buta bahasa dalam konteks ini. Jadi itu yang menjadi persoalan. Kesalahan LAI menggunakan nama suci Allah dihubungkan dengan kata ganti milik. Yang Elohim itu sebutan dihubungkan dengan kata ganti milik. Seharusnya bergeser menjadi ilah kami, itu mungkin kami bisa terima. Tapi kalau ada Elohim kami, Elohimku, jadi coba misalnya Injil Matius pasal yang ke-28 atau 27 seingat saya, ketika Yesus disalibkan, apa yang dikatakan? Eli, Eli, lama sabachthani. Dia tidak bilang Elohimi, Elohimi, lama sabachthani. Nggak bisa. Jadi harus Eli, ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahasa Arabnya ilahi, ilahi, limada taroktani. Ilahi, ilahi, artinya ilahku, ilahku, bukan Allahi, Allahi, limada taroktani. Itu keliru besar. Jadi harus betul-betul arif kita belajar agama itu bukan emosi, tapi karena betul-betul dengan studi yang dengan pencerahan hati, terutama dengan bahasa ini yang paling penting, supaya tidak saling memusuhi. Ini kan tidak saling memusuhi, tapi menjelaskan dalam konteks akademik. Kalau saya dosen kemudian menjelaskan dengan posisi memihak, saya juga pengkhianat dari sisi akademisi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, orang Yahudi, ada juga yang Muslim sekarang, dan mereka tidak alergi dengan istilah haleluya. Haleluya itu sama dengan alhamdulillah, karena istilah Yah itu adalah kependekan dari kata Yahweh atau Yahweh. Dan dalam Al-Quran nama Yah, potongan kata Yah muncul dalam nama Zakaria. Zakaria itu bahasa Ibrani yang diarabkan. Kalau istilah Zakaria diambil dari bahasa Arab, sangat keliru. Karena kalau istilah Zakaria dari bahasa Arab, itu dari kata zakar dan ya. Zakar itu sangat negatif. Bapak Ibu pasti tahu maksudnya apa itu, zakar. Dan itu tidak mungkin, apalagi dihubungkan dengan seorang nabi. Ternyata kata Zakaria dari kata Zechor ya. Zechor ya. Zechor itu ingat ya Tuhan. Jadi Tuhan mengingat. Nah, itu yang sebagai pengantar barangkali. Jadi nggak ada bedanya istilah Yahweh dengan Allah. Maksudnya sama, menunjuk pada proper name, nama diri. Sebutannya bisa Elohim, bisa ilah, bisa Elohe, bisa Eloah, dan sebagainya. Saya kira itu pengantar. Saya tidak akan bahas yang lain, dan mudah-mudahan nanti bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Muhammad Ali. Kita senang Pak Muhammad Ali nggak pakai bahasa Ibrani semua. Tapi kalau sempat pakai bahasa Ibrani semua, nggak ada yang paham ini. Jadi menurut beliau, karena memang ahli bahasa, menyebutkan sebenarnya ada padanan yang bisa ditarik mundur dari kata Tuhan itu, yaitu Allah, Yahweh, dan seterusnya. Untuk lebih jelas dan tegas lagi kepada beliau, Bapak Stephen G, 15 menit dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Sorry, berapa hari ini cuaca tidak bersahabat, jadi mengganggu suara saya. Tapi paling tidak masih bisa Bapak Ibu mendengar dengan jelas ya. Baik ya, oke. Nah, saya secara pribadi berterima kasih kepada pembicara sebelum saya dengan pendekatan linguistik yang sangat baik sekali, di mana yang pada kesempatan suatu waktu bisa lebih banyak belajar tentang linguistik tersebut. Itu sangat baik sekali. Ya, saya memberi appreciate terhadap Bapak Eli ya,
Pak Ali ya. Baik, thank you Pak. Nah, baik Bapak Ibu sosok terkasih dalam Tuhan, topik ini adalah berbicara apakah Tuhan Kristen sama dengan Tuhan Islam itu sama. Nah, saya akan berbicara dulu dengan pendahuluan bahwa sebenarnya kita tidak pantas ya secara membicarakan dia, harusnya dia yang membicarakan kita. Ya, ini pertama dulu, ingat baik-baik, sebab kita tidak boleh mengkerangkeng, mengikat dia dengan gambaran kita manusia yang terbatas, tapi biarlah firman-Nya sendiri yang berkata pada kita. Pendekatan dengan filsafat ontologis apapun, metafisis apapun, tidak bisa menjelaskan dia seutuhnya. Tapi paling tidak kita memiliki pegangan yang pasti, yaitu kitab suci yang ada di tangan kita diberikan. Nah, karena itu maka pada diskusi ini Bapak Ibu bisa melihat misalkan ada satu tema, apakah sama enggak? Berarti kalau bicara apakah sama, berarti ada tendensi ruang untuk mengatakan itu berbeda. Nah, tadi saya melihat pembicara sebelum saya tidak tahu apakah beliau penganut pluralisme atau pluralistik. Saya tidak tahu karena beliau pun hanya menyetop sampai di pendahuluan. Saya belum tahu setelah itu apa nextnya. Baru bisa ditentukan beliau ini berdiri pada posisi sebagai sosok dengan filsafat pluralismenya. Oke, tapi saya tidak masuk di situ Pak ya. Baik, tapi saya akan masuk di sini bahwa Tuhannya orang Kristen, saudara, tentu bernama Yahweh. Saya sempat dikritik bahwa itu varian penyebutannya itu macam-macam, karena itu dari kata Yod He Wo He yang tidak bisa dilafalkan. Lalu dikatakan bahwa itu adalah dengan istilah tetragrammaton, nama yang suci. Nah, di sini saya mesti mengoreksi, tetragrammaton itu bukan nama yang suci. Tetragrammaton adalah tetra, 4, grama itu kata, ton itu bunyi. Berarti ada 4 huruf yang bisa dibunyikan. Jadi kalau disebut nama yang suci, maaf Pak, pendekatan linguistik Bapak di sini perlu sedikit dikoreksi juga ya. Saya sangat menghargai Bapak punya ilmu luar biasa, tapi tetragrammaton, maaf, itu artinya bukan nama yang suci. Tetra itu 4, grama itu kata, ton itu bunyi. Saudara dengan kata isatun arti bunyi, berarti ada 4 huruf yang bisa dibunyikan. Memang betul, seluruh abjad-abjad Ibrani itu tidak ada huruf hidup. Maka kaum Masoretik coba menambahkan huruf hidup supaya orang-orang Ibrani yang diaspora yang jauh bisa membacanya suatu hari. Tapi hari ini pun kalau Anda ke Israel atau ke Palestina, saya pernah ke sana, saya juga pernah ke Masjid Umar, saya pernah ke Yordan. Nah, saya kesulitan sekali untuk membaca karena memang betul Ibrani tidak memiliki huruf hidup. Seperti kayak Ibrani botak, kayak kepala saya begitu saudara ya, tapi masih ganteng sedikit lah. Tim sepak bola yang saudara lihat dari Israel pun tidak ada huruf hidup. Lalu bagaimana bisa membaca kalau tidak ada huruf hidup? Saudara, orang Ibrani itu bahasa ibu mereka. Mereka tidak memerlukan huruf hidup untuk bisa membaca dan mengerti ya. Nah, kita lihat misalnya kata haleluya, itu juga tidak ada huruf hidup. Harusnya jangan dibaca haleluya dong, baca aja hililui atau hololulu atau sebagainya. Kata amin dari kata alef, ya toh? Amin bisa saja dibaca umin atau omon atau umun, karena tidak ada huruf hidup. Tapi kenapa bisa dibaca amin? Kenapa bisa dibaca Israel, Yerusalem, dibaca Abraham? Karena memang mereka membacanya seperti begitu. Contohlah kalau saya tulis sekarang, ya toh? JRK, SRB, ya, JKT, TDK, JH. Berarti kan kita langsung bisa membaca di otak kita. Jarak dari Jakarta Surabaya tidak jauh. Nah, sekalipun tidak ada huruf hidup, itu bukan singkatan Pak, itu tidak ada huruf hidup. Kalau suruh orang Belanda baca, beginners, dia akan datang dengan pusing, pulang juga dengan sempoyongan, karena memang bukan bahasa dia. Sama saja kan kita tulis KPD YTH, yaitu kepada yang terhormat. Orang Belanda yang baru belajar tidak mengerti, tapi kita langsung tahu membacanya. Orang Ibrani juga sama, dia langsung tahu membacanya. Saya setuju juga dengan Bapak, mau dibaca Yahweh,
Yuhu, Yahweh, Yehova, no problem. Yang penting pribadi itulah menciptakan langit dan bumi. Itu dia. Saya setuju, Pak. Nah, jadi varian penyebutan Yahweh, saya kira itu tidak perlu didebatkan atau dibicarakan pada konteks ini. Konteks ini berbicara sama nggak Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Muslim. Itu yang paling penting ya, harus kita bicarakan. Tapi saya tangkap tadi ada aura suasana Bapak sebelum saya kadang lupa menyebut nama Pak Ali ya. Pak Ali yang terhormat, dosen yang sangat baik. Saya senang ya. Saya belum tahu posisi beliau ini pluralisme atau masih tetap mengandung filsafat pluralistik. Saya sih pluralistik, tapi saya tidak pluralisme. Saya setuju perkataan ketua FPI itu siapa? Habib Rizik ya. Beliau waktu diwawancara dia bilang pluralisme itu merusak akidah, merusak hakikat iman, merusak credo of faith. Saya setuju. Tapi dia bilang saya berdiri pada pluralistik. Artinya apa? Dalam keberbagai bedaan kita, tapi kita tetap satu bangsa, satu cinta kepada negara, satu apa lagi? Satu hati yang sebagai manusia. Maka disebut saudara. Saudara itu kalau mau diplesetin, sa itu satu udara. Jadi kita ini satu udara gitu. Ya kan? Tetapi ya Tuhan saya tidak sama dengan Tuhan Anda. Tapi apakah saya tidak bisa membangun negara ini bersama-sama dengan tanpa perlu menghina Anda? Sebaliknya Anda juga tidak perlu menghina kami. Ya kan? Kita jaga sikap itu, kita pelihara sikap itu. Kami di Kristen akan khotbahkan Allah bukan Tuhan kita, Dia bukan pencipta. Oke, itu dalam intern saya. Tidak perlu saya teriak-teriak di pasar. Ya kan? Tidak perlu saya teriak di pasar Senen dan Tanah Abang. Saya bisa digantung gitu. Ya kan? Sebaliknya juga. Ya kan? Hindarilah. Saya pikir bahwa hal-hal yang menyinggung. Tapi kalau dalam pembinaan secara internal, baik di surau, di masjid atau di gereja, ya kami harus pastikan bahwa Tuhan Anda, jangankan bilang Allah, Siddhartha Gautama aja saya tidak mengakui dia Tuhan. Ya kan? Brahma, Shiva, Wisnu pun juga tidak kami akui sebagai Tuhan. Kalau ada orang Islam tanya sama saya, Pak, bagaimana menurut Kristen? Muhammad itu Nabi bukan? Saya harus mengatakan, maaf, itu bukan kepercayaan saya, dia bukan Nabi menurut iman Kristen. Betul tak? Sama ketika saya harus bertanya kepada Anda, saudara percaya Yesus itu Tuhan? Saya pikir seluruh Muslim akan mengatakan tidak. Tapi apakah dengan demikian lalu kita bermusuhan? Saya pikir tidak boleh itu terjadi. Ya kan? Kita tetap bersama-sama satu bangsa, tetapi tetap mempertahankan. Saya setuju dengan Buya Hamka mengatakan, seorang yang mengatakan semua agama itu sama, dia adalah pengkhianat agama itu sendiri. Buya Hamka pernah mengatakan, pengkhianat agama adalah mengatakan semua agama itu sama. Tadi sempat sudah disampaikan Bapak Pendeta Gersom memberikan perbedaan Yahweh dan Allah itu tidak sama. Nah, karena itu apa panggilan kita? Apa tujuan kita? Apa sebenarnya kerinduan kita? Mari kita coba mencari kebenaran itu. Mari kita coba telurusi kebenaran itu. Terutama kita akan tanya, siapakah juru selamat itu yang sesungguhnya? Kalau berbicara tentang juru selamat, sekali lagi, saudara, Yahweh yang berjanji di dalam perjanjian lama, yang tadi dikutip dengan kata Tanakh, ya Torah, Ketuvim dan Navim itu banyak sekali dalam nabi-nabi yang mengatakan dia adalah juru selamat dan dia adalah penebus. Lalu hebatnya dia pernah mengatakan bahwa namaku itu turun-temurun, zikri la dodo. Nah, saya sudah kata zikri. Zikri dalam Ibrani, dalam Muslim, dalam Arab itu menjadi zikir. Kata zikir muncul ya gitu ya. Kata zikir. Nah, zikir itu apa? Nah, itu artinya mengenang. Mengenang. Berarti kalau mengenang tidak boleh dilupakan, tidak boleh diganti, tidak boleh diterjemahkan sembarangan. Nama Yahweh itu harus dikenal. Nama Yahweh itu harus dipaterikan kuat. Turun-temurun, zikri. Nah, bahasa Yunaninya adalah menomosumon. Menomosumon itu artinya a memorial, suatu pengingat baginya. Maka dalam kekristenan dan ritual komuni
itu ada perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, sampai katakan kenanglah akan diriku. Ini memakai satu kata yang sama, kata yang berbeda, satu Yunani, Greek, satu Ibrani, tetapi dengan pengertian yang sama, mengenang. Nah, saya tidak mengerti bagaimana Muslim mengartikan dalam devosi dan homini mereka tentang zikir itu sendiri. Tetapi kata zikir itu sendiri sebenarnya dalam Ibrani adalah zikri, zikr. Ya, zikr artinya mengenang. Jadi Tuhan menginginkan namanya tidak boleh dilupakan. Nah, makanya nama itu masih ada? Masih. Ketika dia datang menjadi juru selamat, yang kita kenal ketika malaikat berkata, namakan dia adalah Yeshua. Yeshua itu artinya apa? Yaitu Yahweh yang menyelamatkan. Kata Yesus itu tidak bisa diparsing. Itu Yunani nggak bisa diparsing. Ya, tidak ada artinya. Tapi kalau Yeshua Hamashiach itu bisa diparsing. Dalam Ibrani ketika diparsing dapatkan Yeh atau Yah, seperti pembicara Pak Ali mengatakan Syakariah, artinya Yahweh menghiburkan, Obadiah hamba Yahweh. Kalau dalam Muslim Abdullah hamba Allah. Kalau kami Obadiah hamba Yahweh, kata Obed, Abed itu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi perhatikan bahwa Yeshua itu bisa diparsing menjadi Yahweh, dan etimologi dari Yeshua itu dari kata Yasa, artinya penyelamat. Jadi didapatilah di dalam profil ini, dia adalah Yahweh yang menggenapi janjinya di perjanjian lama, lalu dia masuk kepada sejarah manusia, dia masuk kepada perjanjian baru, dikenallah dengan nama Yeshua. Memang pada umumnya orang Kristen menyebut Yesus Kristus, tapi kalau kami menyebutnya Yeshua Hamashiach, ya, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Sesuai janjinya, dia datang menyelamatkan. Oke, sebelum saya selesai, perhatikan saudara, nilai juru selamat, nilai profil juru selamat itu tidak tergantung hebatnya, besarnya, dan berkuasanya. Dia mampu memimpin perang, dia mampu mempengaruhi manusia dengan ketangkasannya. Tidak diukur dari situ. Karena Mao Zedong pun juga hebat, Hitler juga hebat, Napoleon hebat, Muhammad juga hebat. Saya katakan, semua ada tokoh-tokoh hebat, tapi pada mereka tidak pernah ditemukan keselamatan. Saudara boleh cek di literatur. Kalau muncul kata Savior, selalu menunjuk Jesus Christ. Muncul kata Savior, menunjuk kepada Yeshua Hamashiach. Berarti apa? Dari situ secara implisit dan eksplisit memberitahu kepada kita bahwa keselamatan tidak tergantung kehebatan seseorang, ketangkasan seseorang, pengaruh seseorang dengan ketokohannya, tetapi tergantung apa? Tergantung kepada nilai kesucian hidupnya, nilai kekudusan hidupnya. Makanya Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Kudus Israel telah datang menjadi manusia dan dia kudus adanya, sehingga membuat dia mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu sendiri. Makanya dia berkata apa? Ego emi hoon, aku adalah dia. Dia ini siapa? Menyebut kepada PL Yahweh, yang kalau Pak Ali mengatakan adalah Allah, berarti kalau saya samakan persepsi, berarti baik Allah itu, kalau saya samakan persepsi ya, baik Allah itu maupun Yahweh itu, keselamatan itu di dalam diri Yeshua. Itu saja intinya. Berarti dialah yang disebutkan yang menyelamatkan. Makanya ego emi hoon. Nah, ini sama pengertian ketika Musa bertanya kepada dia, siapa namamu? Dia berkata, Iye, Asher, Iye. Artinya aku ada yang aku ada. Nah, ini sama paralel pengertiannya, yaitu dengan kata ego emi hoon, akulah dia. Waktu. Mana? Mana ada di dunia ini seorang nabi berani mengatakan aku mengampuni dosamu? Bila mana Yesus adalah cuma sebatas nabi, dia tidak berani melanggar koridor itu. Justru karena dia Tuhan, dia berani mengatakan pergilah, dosamu telah diampuni. Ego emi hoon. Itu dia. Terima kasih dari saya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Stephen Lee. Beliau lebih menegaskan what is in a name, apalah artinya nama. Kamu mau sebut apa nama Tuhanmu, aku sebut apa. Yang jelas Tuhanmu sama Tuhanku berbeda. Itulah keputusannya.
Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, tinggal terakhir Bapak Insan LS Mokoginta sebagai pembicara yang paling mudah, 15 menit dipersilahkan. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, perdebatan dalam sesi 2 ini ya. Sudah agak mulai panas-panas, sudah agak mulai apa ya, akrobat ya, dari pihak Kristen sudah mulai akrobat, sudah mulai salto-salto, yang dimana mereka kebingungan di saat mereka itu memaparkan dari segala sesuatu apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi pengetahuannya ya. Mereka terlepas semua dari soal jawab ya. Malah mereka selalu apa ya, menuduh lawan debat dari muslim, berkata ya lepas dari tema lah, inilah itu. Padahal ketika mereka memaparkan itu pun ya seperti biasa ya, lari sana lari sini, kabur sana kabur sini, tangkap sana ngeles sini, tangkap sini ngeles ke sana, kan begitu. Memang begitu ya dari dahulu hingga saat ini. Dan perihal masalah Trinitas itu betul-betul ya mereka ada-adakan sendiri gitu ya. Malah dari audiens sekalipun yang bertanya itu ada pertanyaan-pertanyaan konyol gitu ya, yang dimana ya itulah membaca ayat hanya sepenggal-sepenggal katanya. Mereka sendiri pun begitu. Kalaupun Bible dibaca sepenggal-sepenggal itu malah tambah tidak karu-karuan ya, malah rancau, karena memang Bible itu menafsirkan Bible itu dari ayat satu dengan ayat yang lain harus di konvertir gitu ya, harus diparalelkan, tidak bisa letter-let satu ayat gitu, tidak bisa ya, pasti gagal paham orang. Harus ayat satu dengan ayat yang lain itu harus diparalelkan, sehingga ada kita akan mengetahui bahwasanya titik temu ataupun pernyataan-pernyataan Yesus yang menjadi otoritasnya itu dapat diketahui begitu kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.